Salam teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berapologetika lagi untuk menjawab salah seorang ustadz yang bernama Agustan ya. Dia dulunya teman-teman sekalian adalah orang Kristen dan akhirnya dia murtad ya. Saya pakai kata murtad sekali lagi, saya pakai kata murtad bukan mu'alaf ya. Karena orang yang keluar dari kekristenan, murtad, tinggalkan kebenaran, tinggalkan Yesus. Maka tentunya yang ada adalah kebinasaan. Apakah Ustadz Agustan ini binasa? Pasti binasa. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah teman-teman, kita akan berapologetika bersama. Kita akan menjawab Agustan ini yang memberikan bahwa kata Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah sebuah omong kosong ya, omong kosong bagi orang-orang yang waras katanya. Jadi yang tidak waras tentu akan percaya hal ini. Dan juga ada analoginya yang menurut saya sangat konyol karena dia menyamakan manusia yang benar-benar manusia seperti saya dan teman-teman semua dengan dibandingkannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Jadi ini sangat tidak berimbang teman-teman sekalian karena ini tidak bisa dibandingkan tentang manusia dan Allah. Nah untuk itu teman-teman sebelum kita berkomentar, mari kita langsung saja untuk menonton video daripada Ustadz Agustan yang ada berikut ini. Saya akan menyampaikan dengan satu analogi yang sering mereka pakai. Tapi ini analogi orang yang nggak ngerti tentunya. Ya, kalau kita ngerti ya itu omong kosong semua. Kalau saya berdiri begini, saya sebagai apa ini kira-kira? Sebagai guru bisa, sebagai moderator bisa, ya kan? Karena saya ngomong terus nih, moderator lah ya, anggap aja begitu. Tapi kalau saya keluar, terus saya bawa mobil, bawa angkot, ya. Orang memanggil saya Pak Supir, Pak Supir. Ya. Terus suatu saat lagi saya angkat-angkat semen. Orang memanggil saya kuli bangunan. Tapi orangnya satu. Lah itulah yang disebut oleh mereka Trinitas. Ini secara analogi. Tapi itu kan bagi orang yang nggak mengerti. Loh, waktu angkat-angkat itu loh, orang semenku sendiri kok. Iya kan? Istilahnya. Terus bawa kendaraan, lah itu angkot, aku punya angkot 20 kok. Pas supirnya pulang saya bawa. Artinya begini, ketiga oknum ini apakah bisa bekerja bersama-sama? Bisa nggak? Mustahil. Makanya artinya apa? Bahwa Trinitas itu omong kosong, bullshit. Ya. Jadi secara teologi sudah jelas, ya, secara dogmatika doktrin sudah jelas. Secara analogi ini saya sampaikan bahwa ini adalah bullshit, omong kosong. Ketiga oknum ini nggak mungkin bekerja bersama-sama, berbarengan, mana bisa. Nanti kalau kepepet yang muncul apa? Kan 100% Tuhan. Nah ini kepepet. Jadi dua hal, 100% Tuhan, 100% manusia, ini buat bemper doang. Buat bemper. Nah teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itulah videonya yang dia sampaikan ketika dia entah ceramah teman-teman sekalian atau berdakwah ya di salah satu tempat ya tentunya. Dan teman-teman sadar tidak sadar, di sini dia melakukan namanya pembohongan publik dan juga untuk menyesatkan umat Islam pastinya. Karena tentu saja apa yang disampaikannya ini tidak seperti itu ya, yang diimani dan yang dipercayai oleh orang-orang Kristen ya. Untuk teman-teman, mari kita langsung saja menjawab. Yang pertama tadi bahwasanya
dia membuat sebuah analogi ketika dia berdiri, ya, dia sedang ceramah misalnya, dia sebagai penceramah atau ustadz dan juga bisa dikatakan sebagai moderator ataupun sebagai pengajar atau guru, ya. Dan ketika dia mau menjadi supir, maka tentu saja dia dikatakan sebagai supir, dan ketika dia menjadi kuli, dia dikatakan sebagai kuli. Maka hal ini katanya tidak mungkinlah bisa bekerja dalam waktu yang bersamaan. Ini konyol, dan mungkin ada teman-temannya yang muslim juga di sana yang mendengarkan dia, mereka katakan itu sangat mustahil, ya, sangat tidak masuk akal. Nah, untuk teman-teman sekalian, apa yang tidak masuk akal ini, maka kita mencoba menjelaskannya, teman-teman sekalian. Saya akan jelaskan karena ini sebenarnya udah sering kali saya jelaskan. Tetapi karena ada pernyataan seperti ini dari salah seorang ustadz yang mu'alaf ini, ya, yang udah mu'alaf dari Kristen masuk Islam. Dan itu di bahasa Islam dikatakan mu'alaf, tetapi di bahasa Kristen dia murtad, tinggalkan kebenaran. Nah, teman-teman, apakah benar bahwa tidak mungkin Allah itu bekerja dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang sama dan tempatnya berbeda? Ya, apakah tidak mungkin? Misalnya nih, saya ambil contoh di Indonesia, apakah Allah bekerja sama juga ketika dia bekerja di Amerika misalnya, ya, dan juga di Belanda ataupun di negara-negara lainnya, di seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Apakah dalam waktu yang bersamaan Allah ini tidak bisa bekerja? Tentu bisa, teman-teman sekalian. Ya, Allah tentu bisa. Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Ketika Allah bekerja di Indonesia, maka sangat mungkin Allah juga bekerja di Amerika. Dan sangat mungkin Allah bekerja di Belanda, ya, sangat mungkin bekerja di Palestina misalnya, di Israel. Sangat mungkin, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah ini. Jadi analogi yang dipakai oleh Ustadz Agustan ini sangat tidak masuk akal, tidak masuk rasio, ya. Nggak bisa diterima seandainya diuji skripsi ini. Lalu saya langsung tolak ini kalau jadi dosen. Analogi yang dia bangun adalah omong kosong. Ini yang omong kosong. Kalau Trinitas itu tidak omong kosong, Pak Agus. Ya. Iman kami terhadap Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak omong kosong. Itu memang real. Ya. Walaupun sebenarnya banyak yang menyerang juga, ya. Kan tidak ada kata Trinitas dalam Alkitab. Betul. Tapi jangan lupa bahwa substansi, ya, eksistensi daripada pekerjaan Allah yang tiga pribadi dalam satu hakikat itu ada terang-terangan di dalam Alkitab. Ya. Jadi tidak omong kosong, Pak Agustan. Yang omong kosong adalah analogi Anda. Karena Anda menyamakan manusia dengan Tuhan. Kalau manusia, dia tidak bisa bekerja dalam waktu yang bersamaan. Mungkin yang di waktu yang berbeda bisa. Mungkin hari ini sebagai supir, besok jadi guru, besok jadi penceramah. Itu bisa dalam waktu yang berbeda. Tetapi dalam waktu yang bersamaan itu tidak bisa. Terbatas. Itu yang disebut dengan manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi oleh daerah. Jadi sekali lagi iman kami yang ada di dalam Trinitas itu tidak omong kosong. Saat ini kita akan buktikan teman-teman sekalian dengan ayat firman Tuhan. Trinitas ini sudah bekerja dalam waktu yang bersamaan dalam kasus penciptaan, ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu ketiga pribadi Allah itu bekerja dalam waktu yang bersamaan. Kita akan baca ayatnya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ingat, pada mulanya Allah menciptakan, ada Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, ya, melayang-layang di atas permukaan air. Dan di ayat 3, berfirmanlah Allah. Di sana ada firman, ada perkataan Allah. Ini sudah bekerja dalam waktu yang bersamaan, Pak Agus. Mungkin waktu di Kristen itu tidak mendalami ini, sehingga murtad, tinggalkan Yesus. Ya. Dan teman-teman, saya perlu juga singgung di sini. Ini Agustan ini ketika di Kristen, saya melihat ketika di Kristen ada beberapa videonya, ini orang baik loh. Orang yang tidak suka fitnah, tidak suka bohong, saya rasa ya. Tidak suka juga ya mungkin hal-hal yang anarkis gitu. Tetapi setelah udah mu'alaf, bahasa Islamnya ya mu'alaf. Ya, ketika dia udah tinggalkan Kristen, dia murtad dari Kristen masuk ke agama Islam. Itu dia hidupnya itu memang benar-benar kacau teman-teman sekalian. Kenapa kacau? Satu ketika dia berdebat dengan pendeta Paujang. Agustan ini malah dia bilang darahmu halal. Ya, kalau kamu ketemu dengan saya pancung batang lehermu. Darahmu itu halal, katanya. Wah, yang tadinya tidak menghalal-halalkan itu darah orang, membunuh orang. Sekarang setelah dia udah berpindah agama, itu halal. Darah orang Kristen, apalagi pendeta teman-teman sekalian. Karena itu tiket. Ya, Ustadz Abdul Somad berkata bahwa orang Yahudi ya atau orang Israel itu bisa dijadikan tiket loh untuk kita berjihad di jalan Allah katanya. Jadi kita jadikan bangsa Israel itu jadi tiket kita untuk masuk surga. Saya tidak tahu seperti apa teman-teman sekalian. Tapi inilah yang terjadi dan ini fakta terhadap mereka yang keluar daripada kekristenan. Mereka menjadi manusia yang biadab. Mereka menjadi manusia yang kurang ajar. Yang tahunya hanya saja untuk menghina, memfitnah, menjelekkan iman daripada kekristenan. Ya, bukannya mereka membahas tentang Al-Quran, bagaimana itu Muhammad, bagaimana itu jalan yang benar di dalam Islam. Harusnya itu yang mereka pelajari. Tetapi pada kenyataannya justru mereka menebarkan hoax. Ya, sama seperti tentang Tritunggal. Ini sudah penistaan. Ketika Anda berkata Trinitas itu adalah omong kosong, itu sudah penistaan terhadap agama Kristen. Ya, secara pribadi saya bisa tuntut Anda kalau saya tidak penuh dengan kasih. Tetapi saya mengasihi Anda. Maka ya lagi pula kita bukan mental yang suka lapor-lapor ada kesalahan seperti itu. Biarkan saja hukum yang berbicara dan aparat kepolisian pemerintah yang bertindak dengan ini. Ya. Nah teman-teman sekalian saya lanjutkan. Bahwasanya Allah bisa bekerja dalam waktu yang bersamaan. Buktinya di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Di situ ada Allah, ada roh dan ada juga firman. Saya sudah sampaikan di video-video saya sebelumnya juga teman-teman sekalian. Allah punya 3 pribadi. Pribadi Allah itu sendiri dan dia punya firman yang sudah berpribadi juga menjadi manusia. Dan yang ketiga Allah punya roh. Ya, jadi ini 3 pribadi yang tidak dapat dipisahkan dan dia satu hakikat. Hakikatnya adalah Tuhan yang terus bekerja dalam waktu yang bersamaan. Tidak bisa melakukan kehendak sendiri. Ya, tidak bisa. Tetapi dia akan bekerja secara bersama-sama. Kita melihat Yohanes 1 ayat 1 dan 3 sampai 14. Di sini juga saya kasih bukti bahwa Allah yang Tritunggal ini bekerja dalam waktu yang bersamaan Pak Ustadz Agustan ya. Dengarkan baik-baik. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia, tanpa firman ini ya, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan ya. Dan ayat 14-nya berkata, firman itu telah menjadi manusia, yang firman tadi yang menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan tadi itu yang melakukan karya-karya besar, itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas di sini teman-teman sekalian bahwa firman itu yang tadinya bersama-sama dengan Allah dan Allah ya mengutusnya untuk mengambil rupa seorang manusia. Itulah yang disebut dengan Yesus Kristus. Ya.
Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, di akhir tadi ceramahnya dia katakan bahwasanya mentok-mentok jika orang Kristen tidak bisa menjawab. Mereka berkata ya 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah ini bukan bahasa yang gampang. Ini bahasa yang penuh makna Pak Ustadz. Dan juga para umat muslim. Dengarkan baik-baik. Kalimat yang disebutkan 100% manusia dan 100% Allah. Yaitu begini. Yesus, dia dikatakan sebagai 100% manusia. Yang pertama, dia dilahirkan oleh manusia. Itu sebabnya dikatakan sebagai anak manusia. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ada pertanyaan-pertanyaan konyol di luar sana berkata, apakah Yesus itu juga kencingkah? Berakkah? Tentu saja. Karena Yesus mengambil rupa seorang manusia. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi dia melakukan semua dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia seutuhnya. Ya, jadi dia bukan manusia jadi-jadian. Bukan setengah-setengah, tapi 100% sebagai seorang manusia. Dia merasakan lapar, haus, bahkan sakit ketika disalibkan. Kedua, dikatakan Allah 100%. Karena Yesus itu bukan berasal dari hubungan suami istri. Tapi dia adalah kalimat Allah. Dia kalam Allah, kalam suci. Yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril atau Gabriel. Menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan disebut kudus. Dan diberi nama Yesus. Jadi jelas di sini bahwa dia adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Dan ingat satu hal, bahwa Yesus telah menerima seluruh kepenuhan kealahan ya, yang ada pada dirinya. Jadi tidak setengah-setengah juga. Tapi seluruh keseluruhan Allah. Karena dia adalah Allah sejak semula. Yang melekat pada diri Allah sebagai firman Allah. Jadi sangat jelas di sini bahwa bukan omong kosong. Dan saya tambahkan, iman Agustan ketika di Kristen, iman kaleng-kaleng, iman KTP. Ya, Kristen tanpa pertobatan ketika masih di Kristen ya. Dan apalagi Anda mengaku-ngaku sebagai pendeta, ini juga masih dipertanyakan apakah ada pendeta dulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah jawaban kita terhadap fitnahan dan juga omong kosong daripada Ustadz Agustan ini. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.